Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Pak Yanri. Kali ini kita akan mengupas tema 6, tapi kita sekarang berada di subtema 3, masih dengan tema cita-citaku. Oke, yang pertama kita akan mengupas tentang keberagaman agama serta tempat ibadahnya. Ini muatan PPKN. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama, berikut juga dengan berbeda tempat ibadahnya. Misalnya Islam di masjid, Konghucu di kelentang, Buddha di wihara, Hindu di pura. Nah, ini macam-macam. Tapi ada satu yang harus kita jaga, yakni perilaku toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan beragama. Nah, toleransi itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menghormati teman yang berbeda agama. Kedua, kalau kita bergaul dengan teman yang lain tanpa melihat perbedaan agama apapun kita rangkul. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, ini juga hal yang tidak diperbolehkan, memaksakan agama. Kamu harus beragama ini, kamu harus beragama ini, itu nggak boleh. Memaksakan agama juga nggak boleh ya, karena agama adalah pilihan individu masing-masing orang. Jadi tidak boleh saling memaksa. Kemudian di berbeda-beda agama juga berpengaruh, selain di tempat ibadah juga di hari besarnya. Hari besar agama juga berbeda-beda. Ini biasanya kita ada libur untuk menghargai, untuk toleransi, maka pemerintah mengadakan libur biasanya. Saat Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulud Nabi, Isra Mi'raj. Nah, ini untuk hari besar agama Islam. Hari besar agama Konghucu beda lagi, ada Imlek dan Cap Gomeh. Nah, ini masing-masing berbeda hari besarnya. Tapi satu lagi yang harus kita jaga adalah sikap saling menghargai. Jadi kita nggak boleh mengganggu ibadahnya umat agama yang berbeda dengan kita. Ngebom itu nggak boleh, itu sesuatu yang dilarang agama. Kita mengganggu itu nggak boleh juga. Mentang-mentang kita bukan agamanya, beda agama, lalu kita ganggu hari besarnya, nggak boleh. Kita harus menghargai, harus menghormati, harus toleransi. Nah, keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan juga mempunyai keragaman tradisi. Kita harus juga menghargai setiap tradisi yang dimiliki oleh agama yang sedang merayakan hari besarnya. Kita harus hormati, nggak boleh kita ganggu tradisi mereka atau membuat kekacauan dalam tradisi mereka, itu nggak boleh. Meskipun kita berbeda agama, harus saling tetap menghargai. Nah, kemudian untuk muatan selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Oh ya, nanti anak-anak bisa melihat apa yang Pak Yandri sampaikan ini. Pak Yandri diberikan di PowerPoint, nanti anak-anak bisa ngeprint, dan anak-anak harus dan wajib untuk membaca ulang untuk subtema 3 ini ya. Nanti di print boleh, atau mau dilihat di HP, di laptop juga boleh. Nanti Pak Yandri sampaikan di materi di bentuk PDF ya. Ini kemudian kita tentang bahasa Indonesia. Kalau tadi PPKN kita tentang bab menghormati, menghargai keberagaman agama, kalau bahasa Indonesia kita akan melihat tentang puisi. Ini lumayan banyak akan kita bahas tentang puisi ini. Ada cara-cara membaca atau gimana, nanti kita coba kupas ya. Nah, puisi itu kan berisi ada isinya, ada yang tentang himbauan. Sebenarnya ada isinya himbauan, ajakan untuk beribadah. Tapi isi puisi ini bisa sampai jika kita membacanya dengan lantang, dengan jelas, ada tanda jedanya. Jeda itu kesempatan kita untuk mengambil nafas. Jadi kita nggak terus-terusan tapi ada jedanya. Kita lihat tanda jeda. Untuk tanda jeda garis miring 1 itu seperti koma, kita berhenti saat untuk bernafas. Tapi kalau garis miringnya 2 itu seperti tanda titik, agak lama.
Ya, agak lama seperti itu. Tanda baca garis miring 3 itu lama sekali. Ini untuk dijeda, untuk digunakan untuk akhir puisi biasanya. Kalau tanda garis 1 itu seperti koma, garis 2 itu seperti titik, garis 3 itu biasanya di akhir puisi. Sebelum ini perbedaannya tanda jeda. Nah, kalau sebelum tanda jeda dan setelah diberi tanda jeda, misalnya sebelum diberi tanda jeda itu seperti ini. Aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raganya, itu disambung terus. Tapi kalau ada tanda jeda, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Nah ini dan seterusnya. Ini diberi tanda jeda biar ada jedanya, jadi enggak disambung terus. Nah, langkah-langkah mendeklamasikan puisi ini, mendeklamasikan puisi itu kita harus menyampaikan apa yang ada di isi puisi tersebut. Isinya apa sih puisi tersebut? Dengan gerak dan mimik yang sesuai juga. Mimik itu mimik wajahnya. Kalau pas sedih ya kita menampilkan wajah sedih. Kalau pas gembira puisinya kita menampilkan wajah gembira. Pun gerakannya juga harus yang pas. Kemudian, nah, dalam mendeklamasikan puisi tadi yang harus diperhatikan pertama isi. Kita harus tahu dulu isinya apa, tentang apa. Kemudian tanda jedanya juga harus sesuai, ya. Kalau yang garis 1 tadi koma, garis 2 seperti titik, garis 3 berhenti lama. Nah, intonasi tinggi rendah nada. Kalau tempo itu cepat lambat pengucapan kata-kata. Papa. Irama panjang pendek serta kemerduan bunyi. Pelafalan juga diperhatiin, juga memperhatikan mimik wajah tadi maksudnya. Nah, penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, itu ada penekanan-penekanan yang di situ adalah inti dari puisi tersebut. Misalnya di sini, tak ada waktu yang kusisiakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Nah, ini ada penekanan pada inti puisi. Kalau di dalam puisi ini, semangatku untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Nah, ini inti puisi itu adalah semangat menggapai impian. Jadi harus ditekanin waktu isinya apa, ditekanin di situ agar tersampaikan isinya tadi. Nah, tadi nanti anak-anak bisa membaca ya. Di mendeklamasikan puisi tadi udah isi, jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, mimik, harus kalian perhatiin semua. Nah, ini mendeklamasikan karya pribadi. Anak-anak bisa mulai menulis dari sekarang, menulis puisi. Kemarin udah tugas menulis puisi kan di subtema 2. Nah, anak-anak bisa membacanya, dibaca lagi isinya, terus disampaikan dengan mimik, dengan intonasi, dengan pelafalan yang bagus. Nah, ini hal yang perlu diperhatiin dari pertama menyapa penonton, menyebutkan judul, jangan menundukkan kepala saat jadi harus tegar gini. Nah, sampai yang terakhir adalah salam penutup kepada penonton, jangan sampai terlupa agar penonton juga merasa dihormati. Nah, mendeklamasikan puisi dengan teman. Nah, kalau kita mendeklamasikan, kalau di kelas ini mungkin bisa. Jadi kita saling tukar puisi dengan teman kita. Lalu kita membaca puisi punya teman kita. Nah, ini juga ada langkah-langkahnya. Dari sebelum, dari saat, dan dari setelah. Yang pertama dari sebelum itu kita baca terus karena itu bukan puisi kita, puisi teman kita, jadi kita harus lebih dalam lagi membaca agar tahu maknanya. Kedua, saat mendeklamasikan seperti tadi harus menyapa dulu, tubuhnya tegak tegar, dan setelah mendeklamasikan menutup dengan salam. Oke, nanti anak-anak bisa baca lagi. Nanti kita ini bahasa Indonesia cukup sampai sini dari puisi. Ini yang anak-anak harus perdalam lagi. Oke, untuk muatan IPA kita akan mempelajari tentang pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, ini lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih, pepohonan yang rindang,
yang dapat memulihkan kualitas udara. Jadi kita harus menjaga agar udaranya tetap bersih, itu yang paling pertama. Jadi kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Misalnya kita jaga agar lingkungan ini gimana ya, biar supaya, makanya sekarang banyak tanaman-tanaman itu fungsinya untuk menjaga udara agar tetap bersih. Kalau kita udaranya bersih, kita menghirupnya juga lebih seger. Nah, misalnya upaya pelestarian makhluk hidup, kita pertama ada dua ini, ada hewan dan tumbuhan. Ini semakin langka semuanya. Ini beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Kalau hewan, pertama sering diburu. Terus kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Ketiganya, habitatnya dirusak manusia. Lalu hewannya itu sendiri tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam, karena alamnya berubah dari yang tadinya nggak ada banyak kendaraan bermotor, semakin banyak kendaraan bermotor, pembangunan semakin diperluas, akhirnya makhluk hidup banyak yang tidak punya tempat tinggal lagi. Nah, mereka harus beradaptasi, susah dengan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan habitat mereka tinggal. Nah, kalau tumbuhan ini dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Misalnya pohon jati ditebang terus semuanya. Terus keduanya, sulit berkembang biak. Ketiga, terkena hama, juga mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik, juga salah satu penyebab kelangkaan tumbuhan. Nah, seperti ini. Kondisi lingkungan pada gambar berikut seperti apa? Ini ada penebangan pohon yang gede, udah gede ditebang, akhirnya gundul, nggak ada upaya untuk reboisasi penanaman tumbuhan lagi, nggak ada penghijauan lagi, nggak ada. Ini juga. Dan upaya-upaya agar mereka tidak punah, kalau di dalam gambar ini gajah, supaya tidak punah gimana? Pertama, penegakan hukum terhadap pemburu hewan dan penebangan hutan secara liar. Jadi kalau yang buru harusnya tegakkan hukum, harus, kalau yang menebang liar, memburu secara liar, ya harus dikasih hukuman yang tegas. Kalau ada yang begitu ketangkap langsung dihukum, begitu tangkap dihukum, jadi tegas hukumnya lah, maka banyak yang takut nanti lama-lama. Kemudian yang kedua, dengan cara penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Maaf ini Pak yang disalah nulisnya. Penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Nah, ini penangkaran harus disendiriin, ditangkar pada penangkaran. Ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa sih in situ? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional. Sementara ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Misalnya dibikin kebun binatang, kebun raya, taman safari. Nah, itu di luar habitat aslinya. Kalau di Gembira Loka Zoo itu namanya ex situ, pelestarian secara ex situ. Nah, tapi kalau yang di Suaka Marga Satwa di hutannya itu namanya in situ. Kemudian persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini kalau kita lestarikan agar sumber daya alam di Indonesia itu nggak punah. Misalnya ini beras, padi itu ada di daerah mana aja, Aceh sampai Nusa Tenggara Barat ada. Jagung, penghasilnya pertama dari Jawa Tengah, Semarang, Jepara, Sulawesi, Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang itu masuk Jawa Tengah. Jawa Timur juga ada, yaitu Madura. Ubi kayu juga banyak di Jawa Tengah ada, di Jogja ada, Sumatera Selatan ada, kacang tanah pun juga ada. Nah, ini harus kita lestariin hasil pertanian ini, jangan sampai kita lalu berubah karena kondisinya berubah, kita lalu mengabaikan hasil pertanian ini. Sawah-sawah dibangun rumah semua, akhirnya hilang hasil pertaniannya. Nah, ini kita harus wajib lestariin. Hasil perkebunan juga. Pertanian dan perkebunan beda ya.
Kalau pertanian tadi ada padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah. Kalau perkebunan ada teh, kopi, karet, kelapa, coklat, pala, cengkeh, lada. Nah, ini juga di Indonesia ada, di mana-mana ada. Nanti anak-anak baca lagi di mana persebaran hasil perkebunan di Indonesia ini. Ada teh jelas di Jawa Barat ada kebun teh. Anak-anak kalau sering atau pernah ke Bogor, di sana ada perkebunan teh yang luas banget. Di Wonosobo juga. Dan macam-macam tembakau hasil perkebunan ini. Kalau yang persebaran hasil kehutanan ini biasanya di daerah Kalimantan, Sulawesi atau Papua, di mana mereka hutannya masih sangat luas. Kalau rotan ini berasal dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Maluku. Ini persebaran kehutanan ya. Hasil kehutanan ada kayu, keruing, meranti itu. Ada rotan juga. Itu biasanya ada di daerah-daerah yang mempunyai hutan yang masih luas. Kalau peternakan dan perikanan, nah ini di Jawa ada sapi di Jawa, Sumatera, Madura, kuda ada di NTT, udang dan ikan bandeng, nah, tiram dan mutiara ini ada di Indonesia juga persebarannya. Nah, seperti ini persebarannya. Anak-anak nanti baca ini ada udah dikasih simbol-simbol kelapa sawit itu di mana. Anak-anak cari coba di sini nanti ya. Padi itu ada di mana aja, nanti dicari gambarnya di sini. Nah, seperti ini Jawa ada kayak gini, berarti adalah penghasil coklat. Nah, seperti itu. Itu anak-anak cari. Kalau Ibu Papua ada gambar seperti ini, itu gambar apa ya? Oh, ternyata gambar sagu. Nah, seperti itu. Nah, penyebaran sumber daya tambang. Nah, ini sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi bisa habis. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri atau kebutuhan rumah tangga. Di mana kalau tambang? Nah, tambang di sini. Ini misalnya kita cari yang di sini, ini ada di Jawa. Di Jawa ada apa? Gambar apa? Ini ada gambar apa ini? Gambar ini pink-pink ini apa? Oh, ternyata mangan. Terus gambar segitiga ini apa? Di Jawa Barat, Jakarta. Oh, ternyata ada itu namanya batu kapur. Batu kapur ada di Cibinong dan Padalarang. Seperti itu hasil tambangnya ya. Nah, agar kita juga dapat memanfaatkan alam dengan baik, kita juga harus mengolah barang-barang bekas tersebut menjadi sebuah barang lain, yakni bisa jadi karya seni nanti. Misalnya kalender, majalah, koran bekas, bisa jadi nilai jualnya nanti tinggi juga. Nah, kolase udah seperti anak-anak udah dapetin kemarin di semester 1, yaitu seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan polanya. Nah, ini yang masih pada bingung perbedaannya dengan montase apa ya, Pak? Montase itu menempelkan kalau ada gambar domba di mana, tempelin pohon di mana, matahari di mana, ditempelkan nanti jadi sebuah gambar yang padu. Ini namanya montase. Terakhirnya mozaik. Nah, mozaik ini potongan-potongan disusun jadi di dalam bidang yang datar terus ditempel menggunakan lem. Bahannya biasanya biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu atau potongan kertas. Nah, setelah ini anak-anak akan ada tugas dari Pak Yandri. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.